Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di iNews Prime. Ferdi Sambo beserta 4 tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat menjalani rekonstruksi olah TKP pada hari ini. Dalam rekonstruksi tersebut, untuk pertama kalinya Ferdi Sambo muncul ke publik dengan menggunakan baju tahanan. Mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo muncul kembali ke publik dengan tidak lagi memakai baju dinas polisi seperti kemunculan terakhirnya ketika mengikuti sidang kode etik kepolisian pada Kamis lalu. Ferdi Sambo akhirnya terlihat menggunakan baju tahanan saat menjalani rekonstruksi pembunuhan terhadap Brigadir Yosua dari rumah pribadi hingga rumah dinasnya di Duren 3, Jakarta Selatan pada Selasa siang. Tidak hanya memakai baju tahanan, tangan Ferdi Sambo juga diikat dengan tali tis. Ferdi Sambo, istrinya, dan para tersangka lainnya melakukan 78 adegan rekonstruksi yang digelar sejak pagi hingga sore hari. Rekonstruksi dimulai dari adegan di Magelang hingga rumah dinas Ferdi Sambo. Ya, sementara itu Irjen Ferdi Sambo bertemu kembali dengan istrinya Putri Chandrawati saat rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati berpelukan di salah satu ruangan. Tersangka yang diduga menjadi dalang pembunuhan Brigadir Yosua, Irjen Ferdi Sambo, menghadiri rekonstruksi yang digelar di rumah pribadinya di Jalan Saguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan. Seluruh tersangka hadir termasuk istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Ini merupakan pertemuan pertama bagi keduanya sejak Sambo ditahan di rutan Makobrimob Kelapa II Depok. Saat rekonstruksi di sebuah ruangan, Sambo dan Putri sempat duduk bersanding di sebuah sofa. Kemudian Sambo memeluk dan mencium kepala Putri. Belum diketahui apakah adegan berpelukan ini merupakan bagian dari rekonstruksi atau tindakan spontan. Kemudian sosok Putri dalam adegan rekonstruksi ini diganti oleh pemeran pengganti. Ya, sementara itu pengacara keluarga Brigadir Yosua Huta Barat, Kamarudin Simanjuntak, dilarang melihat rekonstruksi yang digelar di rumah dinas Ferdi Sambo. Padahal tim Kamarudin Simanjuntak datang sejak pagi hari untuk mengikuti jalannya rekonstruksi. Kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak, diusir dari lokasi rekonstruksi. Kamarudin dan timnya datang sejak pagi dan menunggu agar bisa ikut menyaksikan rekonstruksi pembunuhan Brigadir Yosua. Namun ia dilarang oleh penyidik menyaksikan proses rekonstruksi. Sementara pengacara tersangka yang lain diizinkan untuk masuk ke dalam TKP dan mengikuti proses rekonstruksi. Atas larangan ini, Kamarudin merasa dimusuhi oleh polisi karena terdapat perbedaan perlakuan antara kuasa hukum tersangka dan kuasa hukum korban. Tiba-tiba kami diusir oleh Dirtipidum Bareskrim Polri. Kenapa diusir? Saya minta alasan hukumnya, karena kami juga sebagai penasihat hukum daripada korban berhak untuk melihat. Sekaligus pengen tahu apakah betul seperti itu peristiwanya atau tidak. Akan tetapi Dirtipidum tanpa alasan kecuali pokoknya penasehat hukum daripada pelapor tidak boleh ada di dalam tempat rekonstruksi itu. Kami hanya boleh di luar saja, pokoknya diusir keluar. Reka-adegan dalam rekonstruksi pembunuhan berencana selesai pada Selasa sore. Sedikitnya ada 51 dari 78 adegan rekonstruksi di rumah pribadi Ferdi Sambo, termasuk adegan di saat para tersangka berada di Magelang. Kejadian di rumah pribadi Sambo sendiri pada tanggal 8 Juli diperagakan para tersangka dalam 35 adegan. Dan keluarga Brigadir Yosua kecewa karena perwakilan keluarga tidak diizinkan menyaksikan langsung jalannya rekonstruksi, sementara kuasa hukum dari tersangka datang masuk ke lokasi konstruksi. Mereka hanya bisa menyaksikan jalannya rekonstruksi dari tayangan televisi. Rekonstruksi kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua usai dilaksanakan. Ada 78 adegan yang diperagakan para tersangka, dari adegan di Magelang hingga eksekusi Brigadir Yosua. Rekonstruksi digelar sejak pagi hingga sore hari. Namun keluarga besar Brigadir Yosua Huta Barat kecewa karena perwakilan keluarga tidak diizinkan mengikuti jalannya rekonstruksi. Akhirnya keluarganya bisa mengikuti perkembangan jalannya rekonstruksi dari televisi dan media sosial.
Mereka sangat mengharapkan hasil yang terbaik yang sesuai dengan keterangan-keterangan dia, biar nanti pengadilan bisa berjalan dengan baik. Dan nanti kan nampak di persidangan. Apapun ceritanya di lokasi di TKP begini, kalau dari pengadilan itu kan nggak bisa dibohong-bohong. Sangat akan nampak nanti yang berbohong. Sementara kondisi kesehatan Ibunda Brigadir Joshua kembali memburuk. Ia tak lagi bisa mengajar dan beraktivitas di luar rumah. Ibunda Joshua lebih banyak beristirahat di rumah karena ia masih merasa terpukul atas kematian tragis anaknya. Keluarga berharap kasus pembunuhan anaknya segera terungkap dan motif serta peran para tersangka segera terungkap, serta dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatan mereka. Ya, rekonstruksi pembunuhan Brigadir Yosua yang memperagakan 78 dibagi dalam 3 sesi. Sementara di rumah dinas Ferdi Sambo diperagakan 27 adegan termasuk eksekusi penembakan Brigadir Yosua. Rekonstruksi pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat terdiri dari 78 adegan yang dibagi dalam 3 sesi. Sesi pertama meliputi peristiwa di Magelang, Jawa Tengah yang digelar di aula kediaman Ferdi Sambo di Jalan Saguling, Jakarta Selatan. 16 adegan terkait peristiwa di Magelang meliputi peristiwa tanggal 4, 7, dan 8 Juli 2022. Dari adegan yang diperagakan terdapat adegan Putri yang tengah tidur di kasur, lalu Bribka Riki menghampiri Putri yang disusul Kuat Ma'ruf. Sampai di sini tidak terdapat adegan Brigadir Yosua membopong Putri Chandrawati seperti yang dikatakan sopir Ferdi Sambo Kuat Ma'ruf. Sebelumnya, Kuat Ma'ruf membuat pengakuan bahwa Brigadir Yosua tertangkap basah membopong Putri yang tertidur di sofa ruang tamu pada 4 Juli 2022. Peristiwa di Magelang, Jawa Tengah disebut-sebut sebagai awal mula terjadi pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Sementara itu, 35 adegan dilakukan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Yosua di rumah pribadi Ferdi Sambo. Adegan diawali dengan kedatangan rombongan istri Ferdi Sambo bersama para ajudan sepulang dari Magelang, Jawa Tengah disusul kedatangan Ferdi Sambo. Di rumah ini, Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati duduk berdampingan di sebuah sofa. Selanjutnya, sosok Putri diganti oleh pemeran pengganti. Menurut penyidik, Ferdi dan Putri menolak melakukan beberapa adegan. Dari Komnas HAM hadir, dari Kompolnas hadir, dan dari SPSK mendampingi langsung untuk seluruh rangkaian adegan yang diperagakan di 2 TKP. Ya, TKP Magelang ada 16 adegan, kemudian TKP di Saguling ada 35 adegan. Nah, saat ini kita akan mulai proses di TKP yang ketiga. Ada 27 adegan. Oke, berarti ya, yang di Saguling udah selesai ya Pak ya? Sudah selesai. Sementara 27 adegan diperagakan di rumah dinas Irjen Ferdi Sambo di kawasan Duren 3. Dalam sejumlah adegan digambarkan bagaimana para tersangka mengeksekusi Brigadir Yosua. Dalam adegan ini pula tergambar bahwa Ferdi Sambo, Barada Eliezer, dan Yosua berada di satu ruangan saat eksekusi penembakan Brigadir Yosua. Dan pemirsa, besok Putri Chandrawati akan kembali diperiksa sebagai tersangka. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di iNews Prime.